Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Erdianti SPD, guru pendidikan agama Islam di SMP Al Khairiyah Kota Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI bab tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Yang pertama yaitu tentang amanah. Amanah berasal dari kata bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah ataupun orang lain pada diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah adalah sifat yang sulit untuk dilakukan atau dikerjakan oleh setiap individu, karena amanah itu kadang itu berat bagi kita, ya. Jadi belum tentu semua orang itu bisa beramanat atau memiliki sifat amanat yang lebih baik. Firman Allah pada surat An-Nisa ayat 58 tentang amanat sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, berdasarkan pengertian di atas, istilah amanah itu terdapat dalam 3 cakupan, yaitu amanah terhadap Allah, amanah sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Amanah ini yang dimaksudkan adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas-tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan gunung untuk menjalankannya. Namun mereka tidak sanggup melaksanakan. Kemudian tugas-tugas keagamaan ini ditawarkan kepada manusia. Manusia pun menerima tugas itu. Konsekuensinya yang dapat didapatkan manusia adalah bahwa manusia akan mendapatkan surga jika melaksanakan amanat dengan benar. Tapi jika manusia mengkhianatinya, manusia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tugas keagamaan yang dimaksud berhubungan dengan tujuan yang diciptakan manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah yang khusyuk ataupun mahdah, seperti sholat, puasa, haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum ghairu mahdah, seperti belajar, mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Apa yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, manusia itu disebut melaksanakan amanah. Kemudian amanah yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Amanah yang berbentuk materi misalkan menitipkan benda atau harta kepada seseorang, seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Orang yang diberi pinjaman atau hutang harus menjaga amanah yang diberikan orang lain. Jika ia meminjam, maka barang pinjamannya jangan sampai rusak. Sementara jika ia berhutang, maka harus mengembalikan utangnya sesuai jangka waktu yang diberikan. Sementara itu, amanah yang berbentuk non-materi itu apa contohnya? Contohnya, jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seseorang. Jabatan yang diterima seseorang pada dasarnya merupakan amanah yang harus ditunaikan. Seseorang yang mengemban jabatan tertentu
ia berkewajiban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab jabatan yang diembannya. Nah, kemudian amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat apa yang ada di dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lainnya. Semua itu nikmat yang harus dilihat sebagai titipan Allah untuk diri seseorang. Titipan itu harus dijaga dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi pemiliknya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sementara jujur secara bahasa atau dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab juga jujur berasal dari kata sidik yang artinya benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian hati, lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Nah, seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Misalnya nih, seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya. Jika ia seseorang yang jujur, maka di dalam hatinya ia juga memiliki keinginan untuk menghadiri undangan tersebut seperti apa yang dikatakan. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, ia pun pasti akan hadir sebagaimana janji yang dia sanggupinya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu cara berperilaku amanah. Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Jadi seseorang itu kalau punya rasa amanah itu tidak pernah ada rasa memiliki. Bahwasanya kalau orang yang sudah titip kepada kita itu pasti akan kembali kepada mereka lagi. Seperti itu. Nah, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga amanah yang selanjutnya yaitu diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Jelas itu ya kan. Terus melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Jadi kita jangan sampai tidak beramanah ya kan. Kalau kita dititipin sesuatu atau apa, kita harus jaga dengan baik. Selanjutnya yaitu cara berperilaku jujur. Cara berperilaku jujur yang pertama meyakini bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar apapun yang kita lakukan. Jika kita melakukan dosa, itu Allah akan melihat. Apabila kita tidak jujur dalam berkata pun, Allah mengetahui karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, maha mendengar apapun yang hambanya atau umatnya itu melakukan segala sesuatu. Terus meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jadi orang jujur tuh pasti banyak orang yang seneng sama kita, banyak yang lebih suka sama kita, begitu. Terus meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia dan di akhirat. Allah pasti sayang dengan kita kalau kita memiliki sifat yang sangat jujur. Terus terbiasa berkata yang benar sesuai antara yang dipikirkan dan yang dikatakan dan apalagi yang dilakukan. Jangan sampai kita berbicara A, kita melakukan B, dan kita juga selalu tidak jujur. Apalagi kita selalu berbohong sama diri kita. Jangan sampai ya teman-teman. Terus menghindari perkataan yang bohong walaupun itu hanya cuma candaan atau bagaimana. Kalau misalkan kita menerapkan setiap harinya itu dengan kata-kata bohong ataupun bagaimana, pasti yang tertanam dalam diri kita itu ya bohong. Sementara jujur secara bahasa atau dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab juga jujur berasal dari kata sidik yang artinya benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian hati, lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Nah, seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Misalnya nih, seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya. Jika ia seseorang yang jujur, maka di dalam hatinya ia juga memiliki keinginan untuk menghadiri
undangan tersebut seperti apa yang dikatakan. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, ia pun pasti akan hadir sebagaimana janji yang dia sanggupinya. Seperti itu. Nah, terus apa sih yang dapat diperoleh bagi orang-orang yang selalu berkata jujur dan amanah? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang dan memperoleh kebaikan dunia, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Orang kalau misalkan punya rasa yang amanah, jujur, karena jujur dan amanah itu ya saling berkesinambungan. Kalau kita orang yang amanah, dapat dipercaya, dan orang yang selalu benar, selalu berkata jujur, insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Begitu. Jadi sekarang sudah tahu kan apa bedanya dari amanah dan juga jujur. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia yang beragama Islam terutama selalu doa untuk tingkatan iman kita supaya Allah senantiasa menjaga rasa kejujuran kita, amanah kita. Kita belajar dari hal-hal yang kecil supaya kita selalu memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat jujur dan sifat amanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.